Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan belajar tentang manajemen risiko di lingkungan perkantoran. Sebelumnya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat belajar ya. Dan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering banget nih terjadi di dunia kerja. Tapi, kadang hal tersebut itu dianggap sepele, yaitu manajemen risiko di lingkungan perkantoran. Kalian pernah nggak sih nyimpen file penting di komputer, terus tiba-tiba itu hilang, atau lupa di-save? Nah, hal tersebut adalah contoh kecil dari risiko kerja di kantor. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kalian nonton video ini ya. Nah, setelah kalian menonton video tersebut, kalian bisa scan barcode ini. Isinya adalah refleksi-refleksi apa yang kalian ketahui tentang video tersebut. Jika sudah, lanjut materi berikutnya ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami konsep manajemen risiko. Dan yang kedua, kita juga harus mengenali jenis-jenis manajemen risiko dan tahu tahapan-tahapannya. Selanjutnya, kita juga bisa menerapkan langkah pencegahannya memakai media digital. Nah, jadi nanti kalian bakal lebih mengerti mengapa mencegah itu lebih baik daripada memperbaiki. Hal itu tuh penting banget di dunia perkantoran soalnya. Nah, kita lanjut pada bagian pengertian manajemen risiko perkantoran. Manajemen risiko perkantoran itu sederhananya adalah cara kita mengelola hal-hal yang bisa bikin kerjaan kita itu gagal atau terhambat. Jadi, kita bukan cuma mengurus masalah saja, tapi kita juga harus memikirkan cara agar masalah tersebut itu nggak muncul dari awal. Nah, di kantor-kantor, resiko itu bisa berarti kehilangan data, kesalahan dokumen, atau bahkan sistem yang rusak. Lanjut kepada tujuan manajemen risiko perkantoran. Dari keempat poin yang kalian lihat ini, sebenarnya tujuan utamanya itu adalah untuk melindungi kantor dari kerugian, menjaga keamanan data, dan memastikan kerjaan tetap jalan. Jadi, bukan cuma tentang teknologi, tapi juga tentang kebiasaan kerja yang disiplin dan teliti. Mencegah kerugian dan gangguan kerja, meningkatkan efisiensi dan keamanan kantor, melindungi data, dokumen, dan sistem digital, dan menjamin kesinambungan operasional kantor. Jika tanpa disiplin, maka keempat hal itu mustahil untuk kita dapatkan. Lanjut pada jenis-jenis resiko di kantor. Nah, sekarang kita lihat nih jenis-jenis resikonya itu apa aja sih. Yang pertama ada dari resiko diri kita sendiri, yaitu resiko manusia. Dapat berupa kesalahan input atau kelalaian pegawai. Ya wajar, kita manusia bukan nabi boy. Yang kedua, ada resiko dari teknologinya sendiri, seperti sistem down, ada virus atau malware, dan juga kebocoran data. Apalagi di era teknologi saat ini, rawan banget nih kebocoran data. Jadi alangkah baiknya daripada kita menjaga keamanan data, kita juga harus punya backup filenya ya. Dan yang ketiga ada resiko lingkungan, seperti kebakaran, banjir, dan bencana alam. Jadi dari resiko lingkungan ini yang disebabkan dari faktor alam itu sendiri. Lanjut kepada resiko administratif. Dokumen hilang atau surat atau salah arsip itu juga bagian dari administratif. Dan yang selanjutnya
pada resiko teknologi yang teman-teman di era teknologi kita saat ini itu tuh rawan banget adanya pencurian data, lalu tidak kejahatan yang memanfaatkan media digital. Jadi, kalian sebagai Gen Z harus pintar-pintar belajar teknologi ya. Selanjutnya ada tahapan-tahapan manajemen risiko. Yang pertama, ada identifikasi risiko. Nah, sebelum kita melakukan apapun, awalnya itu kita harus tahu dulu nih risiko apa yang mungkin terjadi. Nah, yang kedua, analisis risiko. Selain mencari tahu apa aja sih resikonya, kita juga harus mencari tahu seberapa besar nih dampak dari resiko tersebut, apakah besar atau kecil, karena cara cara pengendaliannya itu juga tergantung dengan itu. Yang ketiga ada mitigasi atau pengendalian. Selain itu, selain mencari tahu nih, kita juga harus membuat langkah pencegahan dan solusi dari risiko yang telah kita ketahui tersebut. Dan yang keempat, ada evaluasi. Kita juga harus mengecek ulang apakah solusi itu adalah solusi yang terbaik dan apakah solusi itu memang benar-benar berhasil. Jadi selain kita mengetahui dan melakukan mitigasi, kita juga harus memonitoring apakah solusi tersebut adalah solusi yang terbaik atau tidak. Jadi ini tuh seperti siklus belajar dari kesalahan, memperbaiki, lalu mencegah supaya tidak terulang. Nah, selanjutnya ada contoh kasus nih. Contoh kasusnya adalah kehilangan data di kantor. File database pegawai hilang akibat salah simpan. Tidak ada backup data di cloud, dan dampaknya pekerjaan tertunda dan data tidak akurat serta reputasi menurun. Nah, di video tadi kita juga lihat data pegawai hilang karena salah simpan dan tidak ada backup. Akibatnya kerjaan tertunda, data jadi gak akurat dan citra kantor pun rusak. Kalau kalian yang mengalami, kira-kira gimana ya perasaan kalian? Panik, malu, atau bingung harus gimana? Nah, makanya manajemen risiko itu penting banget ya anak-anak, agar menghindari hal-hal seperti ini terjadi. Nah, selain kita mempelajari manajemen risiko, kita juga harus mempelajari solusi atau langkah mitigasinya ya. Sebenarnya solusinya itu gak rumit ya. Kita bisa menggunakan sistem backup otomatis atau cloud storage seperti Google Drive. Kalian pasti nggak asing ya dengan Google Drive. Biasanya kalian mengupload dokumen, foto-foto, ataupun kenangan juga di Google Drive ya, karena gratis. Yang kedua, kita bisa membuat password yang kuat dan jangan dibagikan ke orang lain sekalipun terhadap keluarga, kecuali memang orang-orang yang penting. Dan yang ketiga, kita bisa melakukan pelatihan keamanan digital. Bagi lagi, kalian sebagai Gen Z tidak boleh gaptek ya teman-teman, karena di era saat ini teknologi itu berperan besar, tetapi juga bisa berdampak besar pada kehidupan kita, entah itu positif ataupun negatif. Dan negatifnya itu juga berhubungan dengan pencurian data. Jadi, kalian sebagai anak-anak yang masih belajar, sebelum kalian mengamankan data di kantor, kalian bisa mengamankan data kalian sendiri sebagai pelajar agar tidak disalahgunakan ya. Nah, kesimpulannya, risiko di kantor itu tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Kehilangan data itu termasuk risiko besar yang berdampak pada reputasi dan operasional. Nah, pencegahan itu lebih penting daripada perbaikan. Bisa kita lihat dari kasus-kasus yang sudah kita bahas tadi, pencegahan itu berdampak besar daripada sudah terjadi tapi kita perbaiki, karena citra perusahaan itu bisa rusak jika ada masalah-masalah seperti yang kita bahas tadi. Yang keempat ada teknologi
bahas tadi. Jika kita sudah belajar nih, sudah menerapkan apa yang kita pelajari, tapi kita tidak juga sering lupa atau melakukan kesalahan yang sama, maka semuanya bakal sia-sia. Dan yang terakhir, semua pegawai memiliki tanggung jawab menjaga keamanan data, termasuk kalian ya. Kalian tuh calon tenaga administrasi, jadi kalian tuh punya tanggung jawab menjaga keamanan data kantor. Tapi balik lagi, karena kalian masih belajar, jadi kalian bisa mulai dari